Shalom semua teman-teman pembelajar Alkitab bersama saya untuk menjadi manusia serupa Kristus. Kita hari ini akan belajar dari minggu yang lalu, Sabtu yang lalu ya, saya sudah mengajarkan mengenai putting off your false self, lepaskan manusia lama kita dan kenakan manusia baru kita. So, hari ini saya mau lanjutkan dari Kota Bali. Di ruangan saya belajar Alkitab, belajar buku firman Allah yang mengizinkan Yesus memuridkan saya. Saya berdoa melalui Anda mengikuti pembelajaran ini selama 2 tahun ini, Anda mengizinkan Yesus memuridkan Anda dan mengizinkan dia melakukan divine surgery, operasi ilahi sehingga terjadi spiritual formation, pembentukan rohani. Amen. Saya mau sapa kepada Ibu Ratna Yuliawati yang sudah setia. Terima kasih di hari Kamis yang lalu juga sudah mendengarkan ulasan dari 7 tanda kalau Anda dan saya itu dimuridkan secara alkitabiah. Satu hal dimuridkan menurut apa kata orang yang Kristen, tapi satu hal dimuridkan oleh Yesus sendiri. Saya alami dimuridkan oleh Yesus sendiri sesuai Yesaya 54 ayat 13. Saya berdoa Anda semua melalui solitude and silence di tempat yang sunyi sampai Anda mengalami tenang di batin Anda seperti Yesus lakukan, modelkan sebagai ritme hidup dia setiap hari. Kalau kita datang ke Yesus, melalui Yesus ke Allah Bapa, Anda lihat Yesus. Makanya kuasai 4 Injil itu. Lihat ciri-ciri gaya hidup sehariannya Yesus. Karena itu rahasia kemenangan dia. Dia datang pagi-pagi subuh masih gelap, keluar rumah, datang ke Bapaknya untuk berdoa. Di tempat yang sunyi, di situ dia tenang bersama Bapaknya. Dan dia mendapat jadwal harian bersama Bapaknya. Karena tidak ada yang dilakukan Yesus yang dilakukan independen dari Bapaknya, apalagi independen dari Roh Kudus. Yesus aja sebagai manusia yang melepaskan kealahannya. So dia manusia total ya. Dia aja tergantung Roh Kudus mati-matian pagi siang malam, apalagi ke Anda dan saya. Makanya kita lahir baru dipenuhi Roh Kudus is because of that. Karena kita mesti menghidupi kehidupannya Yesus. Baru kita serupa gambar Tuhan. Don't ever leave your bedroom. Jangan tinggalkan keluar dari kamar tidurmu tanpa Roh Kudus. Tanpa pernah berada bersama Tuhan lebih dulu. Amin. Karena tujuannya Tuhan pertama kali manusia dibikin juga Allah menghembuskan napasnya. Dia kepingin. Dia tuh gak bisa hidup tanpa kita. Untuk kita lah di bumi ini. Cuman ada satu planet yang ada manusia loh. Dia mau berdiam erat, kangen, rindu sama kita. Memang kita jarang rindu sama Tuhan. Tapi gak bikin Allah gak rindu sama kita. Right? So, terima kasih Ibu Triani dari Sorong, terima kasih untuk teman-teman dari Jakarta, juga Joli, Inge yang sudah melayani, juga Sarah. Ada tamu kami saat ini dari Singapura, kami berterima kasih untuk Pastor Patrick Low yang sedang melayani di Jakarta, melayani jiwa-jiwa di gereja kami, dan juga di hari Minggu Anda semua bisa zoom in, bergabung di pelayanan jam 9 pagi, pelayanan prophetic healing, kesembuhan ilahi karena kata Tuhan oleh Roh Kudus. So, kita akan melihat jemaat Tuhan juga beroperasi bersama Roh Kudus, partner untuk lihat orang sakit disehatkan, orang sakit disembuhkan total, sakit penyakit akan hilang. Dan dengar pesan-pesan Tuhan karena satu perkataan Tuhan akan merubah hidup Anda. Itu jam 9 sampai jam 11. Dan itu jangan lupa hari Minggu adalah masuknya kalender tahun baru Ibrani. Kita masuk kepada perayaan Rosh Hashanah tahun 5783, di mana kita masuk dekade 80-an. Dan di dekade 80-an artinya pay, artinya dekade berbicara. Di mana dari dalam hati meluap kata-kata kebangunan rohani, kata-kata firman Allah, nubuat pesan Tuhan yang akan membawa terobosan. Oleh siapa? Angka 3-nya 83, pribadi ketiga Roh Kudus
yaitu Roh Kudus. Pribadi ketiga Allah, yaitu Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada pencurahan, tidak ada berbahasa roh, tidak ada bahasa-bahasa baru. Adanya bahasa-bahasa menghakimi, mengutuk. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, kita akan bernyanyi, bermazmur, mengatakan kidung. Right? Seperti Efesus 5 katakan. So, kita sambut ini masa persiapan sukacita. Biasanya kita pada makan madu, apel kesegaran, madu kemanisan, hidup baru yang manis dengan Tuhan di tahun baru Ibrani, kalender Ibrani. So siap-siap, makna 5783 terutama 83-nya adalah terobosan. 80 itu dekadenya, satu dekade sebelum kita masuk 579 990. So ini dekade Roh Kudus terabas semua yang memblokir kita selama ini, yang membuat hubungan-hubungan pada mati, pada nggak hidup, nggak vibrant, nggak dinamis, akan diterabas dan diterobos oleh kuasa Roh Kudus. Dan dalam dekade ini Tuhan akan sampaikan firman-Nya. Dan satu firman berubah hidup kita. Pada waktu kita mengalami perubahan, Anda akan mengalami yang namanya abundant provision, penyediaan Allah yang meluap, meludak, dan terjadi ekspansi dan increase. Kita ekspansi ke pelayanan kita ke Bali, kita ekspansi pelayanan ke Tangerang Selatan, kita masuk ke dalam area-area untuk membuat murid-murid Kristus serupa gambar rupa Allah terjadi di era pandemi ini. Era di mana kita berdiam, era di mana kita rest, era di mana kita tenang. Kalau kita tenang, kita dengar suara Roh Kudus. Karena suara Allah adalah sheer silence, angin sepoi-sepoi basah. So latihan dengar suara tenang itu kayak apa? Menarik bukan suara tenang? So terima kasih untuk semua yang sedang melayani kita semua. Maya, Catherine Pakpahan, Mary, Jolly, Inge, Sarah, dan teman-teman lainnya dari Jakarta, juga dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang. Thank you so much, dari BSD. Terima kasih dari Manado, terima kasih dari Jayapura, Joel Carol Tengku, thank you untuk joining. Terima kasih untuk Pak Pinpin, Pak Erik Togatorop, terima kasih untuk Erin Mers dari Palembang. Kita semua siap hari ini untuk belajar firman Allah. Ciri-ciri pola hidup orang yang dimuridin Allah itu seperti apa? Ini 7 tanda. Ini baru tanda pertama loh ya. Bahwa Anda dan saya dimuridkan oleh Allah sendiri secara alkitabiah. Hasilnya seperti tanda-tanda orang percaya. Alright? Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Karena setiap kali kami datang kepadamu, Kau sudah di situ. Dan Kau berkata, mari datang padaku kau letih lesu beban berat. Aku berikan padamu kelegaan. Ambil kuk yang kusediakan bagimu, kenakan kuk itu, pasang kuk itu, dan belajar dari aku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut, dan kau akan menerima kelegaan, ketenangan, istirahat di dalam jiwamu. Karena kuk yang kupasang itu enak, bebannya ringan. Lord, terjadilah pada kita, di mana kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan senang, dan kita gembira. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, so saya mau mengulas kembali bagaimana Yesus itu selama 30 tahun pelayanan. Sebetulnya gaya hidupnya itu kayak apa sih? Karena apa yang Anda hidupi di belakang layar menentukan bagaimana Anda di depan umum loh. Oke, Yesus berkata seperti ini. Anak tidak bisa berbuat apa-apa sendiri kecuali anak melihat bapaknya kerjakan. Yohanes 5 ayat 19 berdengung kencang di hati dan pikiran dan telinga saya. So saya mau Anda semuanya perhatikan baik-baik bahwa sebelum pelayanan untuk jemaat umum, untuk publik, bahkan yang bukan jemaat juga yang nonton Yesus, di usia 30 tahun setelah dibaptis selam di Sungai Yordan, dia keluar dari air, bukti dia diselam. Kemudian dia dibawa Roh Kudus untuk dicobai iblis. So di testing. Ternyata yang waktu dicobain sama iblis itu selalu menyerang identitas kita. Karena identitas kita itu siapa kita sebetulnya. Nah, untuk memiliki identitas. Nah, waktu dibaptis di Sungai Yordan, Yesus menerima identitasnya. Dia sah langsung dari Bapaknya.
dari Allah Bapaknya. Langsung surga kebuka, Roh Kudus turun kepada Yesus dalam bentuk tubuh burung merpati, fisiknya kelihatan. Dan kemudian suara dari surga keluar yang membuat semua orang itu nggak mungkin nggak dengar. Ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Jadi identitas Yesus jelas, dia terima hari itu. Jadi intinya gini loh, belajar dari kehidupan Yesus ya. Tanpa Anda menerima identitasmu, siapa engkau di dalam Tuhan, siapa saya dalam Tuhan. Tanpa kita terima langsung dari Allah Bapa. Allah kita memang pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Tetapi dia tidak mau dipanggil Allah semesta alam oleh kita. Dia maunya dipanggil sebagai Bapa kami di surga. Dia Bapa kita. Nah, karena dia Bapa kita, Yesus pun disebut sebagai manusia sempurna yang tidak lagi memegang kesetaraan dengan Allah sebagai suatu hal yang patut dia pertahankan. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 9. Dia Allah seperti bukan Allah karena dilepasin hak kealahannya. Apa yang bikin dia Allah dilepasin. Sehingga dia manusia biasa, bahkan jadi hamba, jadi dosa, jadi kutuk. Jadi Yesus itu waktu di bumi, sebagai namanya dia suatu jadi manusia, persis kayak kita. Jadi jangan bilang, tentang aja dia Tuhan, digodain setan juga gak mempan. Kalau memang gak mempan, ngapain dicobai iblis, buang-buang waktu dong. Itu kan menulis kebenaran tanpa tujuan, bahkan nipu. Dia tidak lagi ada Allahnya, enggak lagi. Unsur Allahnya ada, total manusia sempurna pakai tubuh dosa. Makanya dibaptis selam. Dan dia dicobai oleh iblis, sah. Alkitab berkata di kitab Ibrani 4, tapi tidak pernah. Dia turut merasakan rasa beratnya kita dicobai dalam pencobaan. Kelemahan-kelemahan kita dia rasakan semua. Cuman dia gak berdosa. Berarti dia bisa berdosa dong. Cuman dia pilih gak mau berdosa kan gitu kan. Nah, dipenuhi Roh Kudus. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk dicobai iblis. So padang gurun bagi Anda yang gak kenal Roh Kudus tempat pencobaan mati-matian. Tapi bagi Anda yang kenal Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus terus kayak Yesus, itu padang gurun bukan tempat pencobaan. Tempat Anda ketemu Tuhan di tengah pencobaan. Tapi tujuannya bukan pencobaan yang ditekankan, justru ketemu Allahnya. Dan di mana Anda bertemu dengan Allah, di situ Anda tahu siapa sih kamu ini. So Yesus dibakar padang gurun sama Roh Kudus, dicobain habis-habisan. Sebetulnya kamu tuh siapa sih? Bener anak Allah. Kan setan dengar. Kan suara dari surga kebuka langitnya. Keluar suara itu menggelegar. Kau pasti anak Allah. Kalau Mia, ubah dong batu jadi roti. Dia bikin yang sama aja kayak orang dunia. Kalau di dunia ini, dunianya setan. Kalau mau jadi somebody, kamu mesti melakukan something to be somebody. Kalau nggak berbuat sesuatu, you are nobody. Tetapi Yesus keluar dari padang gurun, 30 tahun disembunyikan. Right? Kemudian dia muncul pada usia 30 tahun, dibaptis selam. He was a nobody. Dia nggak pernah khotbah, dia nggak pernah lakukan mujizat, nothing. Betul apa tidak? Nah, kemudian muncullah identitas, ini anakku. Jadi dia kemana-mana dia siapa? Anak. Itu bukan di label mendadak, kan dia punya hubungan sama bapaknya. So dia tahu dia anak. Anda dan saya tahu nggak kamu anak Allah? Putra putrinya Allah yang diadopsi Allah sendiri menjadi anak angkat dalam Yesus karena Yesus, oleh Yesus yang mati di kayu salib, menebus nyawa kita, menghapus dosa kita, mengampuni kita dan bangkit pada hari ketiga. Barang siapa percaya tidak binasa tapi receive life and life abundantly. Menerima hidup dan hidup kelimpahan. So, everybody. Kalau Anda ikut Tuhan, apa sih identitasmu? Karena itu yang digodain setan. Kalau benar begitu, buktinya pakai ini dong. Kalau begini, buktinya pakai gini. If you say you are this, dan buktinya mana? Mana track record, mana CV-nya? Yesus nggak pakai CV, lembar putih CV-nya. Baru mau dibikin setelah dibaptis selam. So, saya mau anak teman-teman semuanya, jangan lupa siapa Anda. Itu lebih penting daripada apa yang kau buat. So, Yesus sebelum pelayanannya untuk jemaat umum, Yesus menggunakan 30 tahun pertama dari hidupnya. Disembunyikan. Tapi this is bukan waktu yang gak penting. Justru paling penting. Dia solitude silence 30 tahun.
berada bersama Bapaknya 30 tahun. Makanya Getsemani menang. Tapi Getsemani nggak menang bukan karena 30 tahun berhasil disembunyikan loh. Tapi karena tiap hari sampai usia 33 tahun tetap dia mulai pelayanan, tetap ritme hidup sehari-harinya tidak berubah. Solitude and silence, dan berpusat kepada pikirannya kepada Bapaknya, tidak berubah. Dia sudah well trained, sudah terlatih otot mendengar Allah Bapa. Kita juga sedang melatih diri untuk otot mendengar Yesus kedengaran. So Yesus menggunakan 30 tahun dari hidupnya disembunyikan dan berada di dalam kebersamaannya dengan Allah Bapaknya, meneguhkan dalam identitasnya dan kesatuannya dengan Bapaknya. Ketemu Bapaknya dari surga langsung di Sungai Yordan. Kemudian 3 tahun berikutnya tiap hari dia bangun hubungan dengan Bapaknya di surga. Tiap hari. Subuh, siang, petang, sore, malam, berkali-kali, minimum 6 kali sehari. Daud di Mazmur 119, 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Daniel di Babel 3 kali sehari dia naik ke tempat doanya dia. Di tengah kesibukannya, jadwal sibuk sebagai tangan kanannya Raja Nebukadnezar atau Raja Darius atau Raja Belshazzar. Semua Raja Babel maunya Daniel sebagai tangan kanan mereka. Tapi tetap Daniel nggak 3 kali sehari. Solitude, silence, and centering bersama Tuhannya dia. Makanya dia gak mau nyembah patungnya Nebukadnezar, itu manusia debu, ngapain disembah, dia bukan Allah. Dan dia gak takut. Karena ototnya mendengar Tuhannya udah kenceng, otot imannya udah kenceng. Kita memblek karena gak dibangun ototnya. Nanti ketahuan setiap kali Anda membuat pilihan-pilihan loh. So setelah Yesus mulai pelayanan, Yesus secara intensional bolak-balik antara melakukan secara aktif pelayanannya dan berada bersama dengan Bapaknya sendirian. Did you see this? Bolak-balik. Kerja, diam. Kerja, diam. Kerja, keluar, bakar, metabolisme, kebakar semua tenaganya. Pulang, isi lagi dengan oli dan bensin ilahi. Yesus saja butuh diisi. Bagaimana kita nggak diisi dengan jadwal yang tinggi. So di Lukas 5 ayat 15-16, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong. Ini orang yang reputasinya gila. Orang gak mengisi restoran rame. Ini orang ngikutin satu pribadi manusia Yesus loh. Berbondong-bondong. Bisa-bisa dipikir ada apa itu? Orang luar lihat. Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi yang mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini siang bolong loh nih. Ini bukan pagi subuh. Pagi subuh sudah. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saya mesti terjemahkan hati-hati ini. Karena kalau di bahasa Inggrisnya Jesus often drew to a quiet place. Often, O-F-T-E-N. Sering kali. Kalau bahasa Indonesianya, akan tetapi ia mengundurkan ke tempat-tempat. Jadi banyak tempat dia stop ke tempat sunyi, slow down to be with the Father. Untuk berada bersama Bapaknya, untuk dialog sama Bapaknya. 2 arah bicara. Otot mendengar Bapaknya kenceng, otot berdiam kenceng, otot berbicara tajam, senada sekehendak Bapaknya kenceng. Nah, kita lihat lagi di Markus 6 ayat 30-32. Ini ritmenya Yesus nih. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, sunyi, sendirian, bukan lonely, bukan kesepian. Sendirian dan kesepian beda. Dan beristirahatlah seketika. Rest, slow down, stop to be with Jesus. Stopnya bukan buat tidur, tapi untuk berada bersama dengan Yesus. Dan ini mesti dilakukan prakteknya sepanjang hari. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat.
Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Mereka sengaja karena belum makan. Terus orang seliweran sepanjang hari datang pergi. Sehingga makan pun Yesus dan murid-muridnya nggak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Bukan ke tempat lain, ngurangin tekanan dari banyak orang, bukan. Sengaja untuk istirahat dan berada bersama Bapaknya. So Yesus mengikuti pola hidup keseharian. Waktu dia bangun, 12 murid internal dia, lingkar satunya dia, lingkar dalamnya dia. Dengan mereka mengharuskan diri mereka selalu berada bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya selalu berada dengan Allah Bapa. Sebelum mereka bisa bekerja secara aktif buat Tuhan. Anda aktif nggak di gereja Anda? Apakah keaktifan itu keluar dari hubungan Anda berdua partner bersekutu intim dengan Roh Kudus? Jangan maju dulu, minta Roh Kudus hadir, terus berdoa supaya Roh Kudus bekerja. Kita nggak bisa pakai Roh Kudus. Roh Kudus bukan alat. Roh Kudus maunya tinggal di dalam kita, tetap berdiam dalam kita, maju, bekerja, bergerak bersama kita. Alias Roh Kudus nggak akan bergerak tanpa kita. Kalau lebih jelasnya begitu. Ya, so Yesus mengikuti pola hidup terus kayak begini. 30 tahun pertama, 3 tahun terakhir, saat membangun ke-12 murid lingkar dalamnya, dengan mengharuskan mereka berada bersama dengan Yesus Tuhannya, seperti Yesus berada bersama Allah Bapaknya, sebelum mereka bisa bekerja secara aktif buat Tuhan. Lihat Markus 3 ayat 14-15. So, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Ini caranya dia milih 12 rasul. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk ngusir setan. Jadi tanpa di-equip, tanpa diperlengkapi dengan pengenalan akan Allah Bapa, kuasa Roh Kudus, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, so lihat kepada para ke-12 muridnya Yesus yang dimurkan Yesus. Setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ke-12 murid tersebut terus menghidupi pola hidup berada bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum bekerja pada saat mereka memimpin gereja mula-mula. Nah, Anda semua kan tahu kan, gereja mula-mula itu kan terjadinya pada waktu pencurahan Roh Kudus. Tiba-tiba seperti tiupan angin keras, betul? Itu Pentakosta. Itulah lahirnya gereja Yesus Kristus yang pertama. Sekarang kita lihat Kisah Rasul 6. Bagaimana setelah Yesus naik bangkit ke surga, Isa Al-Masih, dan para rasulnya menggembalakan, mengelola jemaatnya Tuhan Yesus di bumi bagaimana. Lihat Kisah Para Rasul 6 ayat 2-4. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, ini para rasul yang komplain loh. Kami nggak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ngurusin janda-janda yang ngomel, nggak dapat makan, nggak dikunjungi. Mana nih diakennya, pelayan mejanya, mana nih pelayan mejanya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. So reputasimu itu di depan segala keahlianmu. Reputasi karaktermu itu di depan, paling depan. Di depan dari keahlian, talenta, penampilan, kefasihan, bagaimana bicara depannya TV, depannya mikrofon, di panggung. Aduh, Anda bisa eloquent kayak apa? Kayak Musa kan juga eloquent. Seorang yang fasih berbicara. Di Kisah Para Rasul 7, kesaksian Stefanus martir, diaken yang jadi martir. Oke, tapi akhirnya dia membunuh orang Mesir dan takut ketangkep basah, dia kabur. 40 tahun loh kaburnya. Di sana dia dibentuk karakternya setelah ketemu Yesus di semak belukar berapi tapi nggak kebakar pohonnya, belukarnya. Itu dia kaget. Right? So karena itu saudara-saudara, kembali ke Kisah Para Rasul 6 ayat 2-4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang yang dari antaramu yang terkenal baik dan yang ini nggak bisa ditawar, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman.
Para rasul aja bisa ngomong sama jemaatnya. Aku nggak bisa loh ngelayani kamu terus loh. Kamu nggak bisa, aku nggak bisa duduk-duduk ngerumpi ngomong-ngomong ketawa-tawa sama kamu terus loh. Nggak bisa selalu pekerjaan pelayanan terus pada ketawa-tawa makan pisang goreng ngopi. Nah, nggak bisa. Aku butuh sendiri secara pribadi memusatkan pikiran, solitude, silence, centering before God, ke tempat sunyi, tenang, memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nggak ada jadi rasul yang hebat tanpa pernah punya waktu pribadi untuk berdoa dan untuk memusatkan pikiran kepada doa dan pada pelayanan firman. Nggak bisa. You need to be alone. Nggak ada, itu rumus, itu ritme hidup. Kita lihat lagi di Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyang tuh tempat mereka berkumpul. Doanya aja sampai gempa bumi oleh gempa yang dibikin oleh Roh Kudus nih. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ini syarat satu-satunya mutlak yang nggak bisa dinegosiasi. Kalau mau jadi saksi Kristus, mau jadi pelayan hamba Tuhan, perlu dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Bukan pernah dibaptis Roh Kudus dan kali itu berbahasa roh. Bukan, tapi terus maintain. Keluar dari kegaduhan, kesibukan, dari burnout, keluar dari tidur yang malam yang panjang, keluar tenang ke tempat sunyi, berada bersama Bapak dan ngomong sama Bapak dan dengerin apa kata Bapak. Itu udah gak bisa dicoret. Oke, so dan mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. So Anda sering dengar khotbah tapi nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa kaku, gagok ngomongnya, kenapa? Karena Anda nggak dipenuhi Roh Kudus. Nah, pada waktu Anda melakukan breath prayer, Anda melakukan menghirup manisnya Allah, menghirup hadiratnya Tuhan. Anda hirup, tarik napas itu hirup, maka Roh Kudus hadir. Di situ Roh Kudus akan menjadi guru Alkitab, guru firman Allah. Dan Anda akan diberanikan, diberdayakan Roh Kudus untuk menyaksikan siapa itu Yesus. Bukan cerita unek-uneknya Anda, tapi siapa itu Yesus. So mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ini Kisah Para Rasul 4 ayat 34, 8, 10 dan 13. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang jadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bisa 5.000 orang laki-laki lajang tapi saya rasa campur lah ya. Jadi lebih dong dari 5.000 sebetulnya karena ada perempuannya, ada istrinya, ada anaknya, ada asistennya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Semuanya mesti penuh Roh. Pentakosta itu titik perputaran yang drastis di kehidupan semua manusia. Karena dari nggak ada Roh Kudus, jadi dipenuhi Roh Kudus. Dan dia dengan keberanian Roh Allah, dia berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit. Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, kamu udah tahu ya, pakai nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itu loh, orang ini bisa berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes setelah keluar dari penjara dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, nggak terpelajar, makanya otak, intelek, jenius Anda nggak penting. Yang penting ketaatan, berserahnya, kerelaan Anda ngikutin Tuhan, jiplak ritme hidupnya Yesus, taat pada Yesus, itu yang penting. Anda akan menjadi tanda-tanda heran bagi banyak orang yang pinter-pinter, yang tinggi-tinggi IQ-nya, yang kaya-kaya raya yang bisa menjilat orang dengan kekayaan, dengan kepandaiannya. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tuh, ciri-ciri apa? Pengikut Yesus. Anda ngikut Yesus enggak? Bukan ikut sekolah Alkitab loh. Anda boleh di sekolah Alkitab, mohon ikut sekolah Alkitab. Tapi ikutin Yesus waktu di sekolah Alkitab. Anda ingat di Yohanes 2, setelah hari Paskah di Yerusalem perayaan, Maria dan Yusuf, orang tua angkatnya Yesus pulang. Tetapi Yesusnya nggak ada. Dicari 3 hari 3 malam. Panik orang tua angkat ini. Balik lagi ke Yerusalem, ketemu dia lagi ngapain? Lagi belajar. Dan
Pas ditanya dimarahin, kenapa kamu kok hilang begini gak ngomong? Ibu, tidakkah kau tahu aku harus mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan bapakku? Berarti Yusuf bukan bapaknya dong. Dia nggak ngaku Yusuf bapaknya dong. Allah itu bapaknya. Dan dia bisnisnya menyelesaikan kehendak bapaknya. Bukan kehendaknya dia. Kalau kita pengikut Yesus, kita akan hidupnya seperti itu. Kehendaknya Yesus, kehendak bapaknya. Udah terjuji sampai mati di kayu salib. Dia mati mentaati kehendak bapaknya. Bukankah itu doanya 3 jam di Getsemani? Kalau bisa cawan ini lalu namun bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa. So Yesus teruji nggak? Lulus sampai serat, nadi, urat, otot, sel-sel darah putih, darah merah, hemoglobin. Semua taat total kepada kehendak Bapaknya. Betul nggak? Yesus belajar taat dari hal yang dia derita. Jadi penderita itu tempat Anda kuliah untuk menjadi murid Kristus. Kalau Anda pengikut Kristus pasti udah biasa lewat laut, lewat air, lewat sungai, lewat api. Pasti, tapi nggak ada yang menghanguskan. Dan lidah apinya nggak akan membuat Anda bau gosong. Nggak ada. Itu Yesaya 43 ayat 2 dan 3 udah jelas katakan itu. So, ikuti Yesus sampai saraf-saraf dan sel-sel darah tubuh Anda. Nah, kita lihat juga di sini bahwa para rasul pun menolak loh merubah pola hidupnya Yesus. Udah keukir, 3 tahun itu ngukir di otak dan hati mereka. Dan satu hal diukir ya, tapi juga ototnya udah kebangun selama 3 tahun karena ngikutin Yesus kan. Dan kelihatan waktu mereka keluar dari penjara gara-gara orang lumpuh 38 tahun di pintu gerbang indah, berdiri lompat, pakai nama siapa? Berdirinya dalam nama Yesus. Orang-orang yang kau salibkan, orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat. Kamu yang bunuh dia. Tapi kalau dia nggak dibunuh, Roh Kudus nggak turun. Dan mereka orang-orang Farisi berkata, wow, ini pengikut Kristus kayak gini ya. Semakin dianiaya bukan semakin takut, tapi semakin mati daging, semakin dipenuhi Roh Kudus. Semakin dahsyat dan semakin berani mengabarkan Injil firman Tuhan loh. Bagaimana Anda dan saya? Oke, ini masa pandemi, masa kita berdiam. Solitude and silence. Para rasul menolak merubah pola hidup, berada bersama dengan Allah, baru bekerja buat Allah. So, kita sekarang masuk kepada kondisi jemaat mula-mula yang adalah prototipnya kita. Jemaat mula-mula menyadari bahwa sekadar pasang kelakuan yang baik, yang senyum, hanya membuat mereka berperilaku Kristen. Caranya apa? Ada Bible study, menghadiri penyembahan, nginjil, dimuridkan di kelas-kelas, partisipasi dalam persekutuan doa, kami ikut komsel, ikut seminar, konferensi. Nggak cukup, terus pasang muka, shalom, shalom. Tidak cukup untuk orang-orang percaya dapat berdiri teguh di dalam Yesus di tengah tekanan. Nggak cukup. Untuk orang percaya dapat berdiri teguh di dalam Yesus di tengah tekanan. Itu nggak cukup. Hanya pasang muka, pakai kalung salib, bawa Alkitab, nggak cukup Anda bisa tahan di tengah tekanan. Udah pasti jebol. Jadi mereka meneguhkan suatu jalur pasti, yang jelas, yang clear dengan clarity untuk menolong orang-orang bertumbuh di dalam, berada bersama dengan Yesus. Sehingga mereka dapat menjadi tekun, dan ciri-cirinya nih, tekun. Yakobus 1 ayat 2-3. Berbahagialah kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena imanmu akan diuji, dimurnikan. Dan kamu akan berbuah ketekunan. Yang dicari itu tekun. Artinya nggak kendor-kendor ototnya. Dan tabah dalam kesaksian mereka dan hidup mereka konsisten bersama Yesus. So, hari ini saya mau bagikan kepada Anda. Pelayanan dari murid-murid Yesus itu, para rasul, itu mengalir keluar dari luapan aliran-aliran air hidup. Dari dalam hati kita orang percaya, keluar aliran-aliran air hidup. Yaitu dan keluar dari pengalaman being pribadi dengan Tuhan Yesus. Satu, Roh Kudus bekerja dari dalam kita, mengurapi kita. Satu, kita berada bersama Yesus setiap hari. So, pemuridan di gereja-gereja kita masa kini itu hanya sekelompok, segumpal aktivitas buat Tuhan. Tapi gereja tidak mengajarkan bagaimana memimpin dari dalam diri kita yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. Hilang nih dalam proses ini. Sampai hari ini gereja nggak ngajarin loh bagaimana memimpin dari dalam diri kita.
di mana diri kita dilatih untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus, supaya kita dimuridin Roh Kudus, dan akibatnya kita memimpin orang supaya dipimpin Roh Kudus. Oke, harus berada bersama Tuhan. Untuk Anda bergaul sama Roh Kudus, pasti Anda berada bersama Tuhan. Nah, di 1 Korintus 11 ayat 1, ada panggilan Allah di sini. Jadilah pengikutku, sama seperti aku jadi pengikut Kristus. Wow, ini pendeta bisa ngomong kayak gini, mutakhir. Saya rasa jarang pendeta ngomong, kamu ikut Indri Gautama ya, bagaimana aku ikut Yesus, kamu ikutin. Kalau hari ini saya berani loh, asal saya ngidupin apa yang saya khotbahin gitu aja. Untuk selalu bangun pagi berada bersama Tuhan kayak Yesus, waktu hari masih gelap, jam 10 berada bersama Tuhan. Jam 12 berada bersama Tuhan, baru lunch, kelar lunch berada bersama Tuhan. Kemudian petang hari berada bersama Tuhan, sore hari berada bersama Tuhan, malam hari berada bersama Tuhan. Anda lagi latihan hidup dengan hadirat Allah. Oke, apakah satu hari di pelataran Tuhan itu betul-betul bagi Anda lebih berarti daripada 10.000 hari di pintu mall? Benar. Daripada 1.000 hari di tempat lain. Di mall, restoran, di tempat kerja, banting tulang cari duit. Benar. Satu hari bersama Tuhan? Bisa Anda kasih 24 jam hanya bersama Tuhan? Mari kita lihat ya. Tabel bedanya pemuritan tradisional yang dilakukan biasanya umumnya oleh gereja-gereja versus pemuritan yang menghasilkan emotionally healthy disciple, EHD. Anda lihat ya tabelnya, EHD. Itu emotionally healthy discipleship. Kalau pemuritan tradisional itu saya hidupin, saya juga ngajar orang. Tidak menghasilkan murid, malah menghasilkan korban. Orang yang dibentak-bentak, orang yang dikoreksi sampai berdarah-darah, bukan semakin diempati, bukan semakin ditanya bagaimana perasaan dia melewati masa penderitaan yang sulit. Dan keberanian dia untuk bersharing itu berani sekali, kita ucapkan terima kasih, kita hargai. No. Malah kita tegur, koreksi malah keluar. So, ini masa kasih karunia selama pandemi, di mana Tuhan itu mengundang kita untuk diam. Supaya dia bisa operasi luka-luka batin di hati kita itu. Lihat, kalau pemerintahan tradisional, modelnya kayak gini nih. Saya kerjakan, ini mentornya kerjakan, kamu nonton. Terus kita diskusi. Kalau pemuritan emotionally healthy discipleship, saya menjadi, I become. You watch, kamu nonton. Kita bicarakan. Selalu di emotionally healthy discipleship atau emotionally healthy spirituality atau emotionally healthy leader. Kita pertanyaan itu, what are you becoming? Ujung-ujungnya kamu jadi kayak apa sih? Nah, kalau pemuritan tradisional, saya kerja, tapi nggak pernah dibicarain, kamu jadi apa? Kalau EHS pasti ditanyanya, how do you become? Saya bisa nyeletuk di Bible study waktu live. Aduh, aku baru pertama kali loh, ini tuh namanya Kristen ini. Saya baru jadi Kristen baru sekarang loh. Ada pribadi lain di dalam tubuh ini yang fana ini, ada pribadi lain yang cinta Tuhan, yang kesukanya mentaati firman dan lapar dan rindu akan firman dan hadirat Allah. Ini siapa sih? Ini yang bikin saya lebih sabar, bikin saya mau mendengar, bukan ngoceh tapi mendengar. Okay? So what do you become? That's a good question. Itu kalau emotionally healthy discipleship. Pemuritan tradisional berkata, saya yang kerja sini, kamu bantuin aku. Kita bicarakan. Kalau pemuritan emotionally healthy discipleship, saya menjadi serupa Kristus, kamu juga menjadi serupa Kristus, kita bicarakan betapa Allah dahsyat yang bekerja sesuai kehendak dia dan pekerjaan kerelaannya dia di dalam kita dan kita partner dengan Tuhan keluarin apa yang dia taruh di dalam kita. Karena transformasi itu selalu dari dalam keluar. Yang ketiga, pemuritan tradisional. Ayo, kamu yang kerja, yuk. Saya bantu. Kita nanti bicarain. Anda lihat ya, yang pemuritan tradisional is doing. Pemuritan, pinter nggak doingnya? Kalau udah pinter ditinggal, ganti yang lain. Pemuritan emotionally healthy discipleship. Saya kerjakan keluar dari being with God. Dan kamu nonton, hidup melakukan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita.
berada bersama dia, terus kamu lihat, terus kita diskusi, kamu tanya bagaimana hidup being with God. Pemuritan tradisional, kamu kerja loh sekarang, aku liatin, kemudian kita bicarakan. Kalau nggak ngerti tanya ya, nah, begitu. Kalau pemuritan emotionally healthy discipleship, kamu lihat aku kerjakan keluar dari being with God. Sekarang kamu kerjakan keluar dari being with you and God. You always have our time, nggak ada me time. Baru kita diskusi. Pasti pada kesaksian tuh. Pemuritan tradisional, kamu kerja, orang lain nonton. Jadi orang lain tuh jadi konsumen. Kalau pemuritan emotionally healthy discipleship, kamu menjadi, orang lain melihat. You become transformed seperti serupa Kristus dan orang nonton. Pertanyaan pemuritan yang kita lakukan. Apakah saya sungguh-sungguh mau orang-orang meniru, menuruti, mentaati cara saya hidup? Jadi kalau kita mau ngajar pemuritan, kalau kita nggak lihat kita menjadi seperti apa, tapi lebih sibuk ke buat apa, kita mesti bikin apa. Well, saya mau kasih tahu pada Anda semuanya, kalau sibuk di doing, ada nggak ya orang kepingin menuruti, mentaati cara hidupmu yang sibuk dengan doing? Kalau engkau menjadi emotionally healthy discipleship, Anda menjadi tenang, kontemplatif, berdiam, dan menjadi serupa Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kira-kira Anda akan berani nggak ngomong, ikut cara hidupku? Nanti kamu juga akan diubah, bahkan lebih indah daripada aku. So di bagian mana sih dari hidup kita di mana apa yang saya bahas ternyata masih banyak tentang apa yang belum dihidupin. Saya mau membagikan pada Anda yang dibahas itu yang perlu dihidupi. Nah ini saya juga udah bahas ya, ada 3 pernyataan yang menjadi ringkasan dari orang yang memelihara waktu dengan Yesus. Waktu pribadi dengan Allah sangat-sangat penting dan berharga, lebih dari emas perak. Itu tidak bisa dinegosiasi, jangan sekali doang sehari, sepanjang hari. Waktu pribadi dengan Allah. Jadi Anda tuh hidupnya benar-benar bergaul dengan Allah. Gak mungkin gak ditransformasi, itu gak mungkin. Oke? Nah 3 pernyataan yang menjadi ringkasan dari orang yang memelihara waktu dengan Yesus. 1, Anda, kalau Anda udah biasa ya berada sama Tuhan, Anda gak bisa memberi apa-apa yang Anda gak punya. 2, apa yang kalian kerjakan itu penting sih. Tapi siapa Anda tuh jauh lebih penting. Karena kita ngalami what we become is more important. 3, kondisi di mana kamu berada saat ini, itu kondisi Anda, itu kondisi yang Anda bawa ke orang lain. Nah sekarang 4 cara untuk bersama dengan Tuhan Allah sebelum melakukan pekerjaan Allah. Nomor 1, being with God before doing for God adalah prinsip dan praktek hidup sehari-hari para pengikut Kristus. Ini udah tradisi. Kerajaan surga punya tradisi. Kita hidup di kerajaan dunia yang opposite, totally paradox, bertolak belakang dengan kerajaan surga. So being with God before doing for God is a principle and is a practice untuk daily life bagi para pengikut Kristus. Usia, prinsip dan praktek berada bersama dengan Tuhan sudah ada sebelum pergi mengerjakan pekerjaan Yesus. Setua ayat-ayat firman Tuhan itu sendiri. Semua kemenangan si Daud atas bangsa Filistin, atas keluarga Saul, atas Amalek, semua hasil dari dia bermitra dengan Allah yang hadir day by day sama Daud. Makanya nggak kaget waktu domba bapaknya dicaplok sama singa, sama beruang. Dia berkata di dalam nama Allahnya Israel, keluar, pergi lepas dombanya bapakku. Jatuh semuanya, kabur itu dan dilempar pakai lembing dan mati semua. Itu otot, saudara-saudara. Satu yang mengundang urapan itu datang. So, Richard Foster berkata seperti ini. Inilah harta karun termahal yang tidak pernah usang. Prinsip Immanuel. Bahwa Allah selalu beserta kita. Peter Scazzero menemukan 4 butir emas setelah menghidupi prinsip dan praktek solitude and silence dan berfokus kepada Allah sendiri.
selama 26 tahun. Sekarang sejak buku itu ditulis jadi 28 tahun. Agar kita bisa selalu bersama dengan Tuhan sebelum kita kerja melayani buat Tuhan. Ada 4 jalan yang perlu kita hidupi sehari-hari. 4 cara agar dapat bersama dengan Tuhan sebelum kerja buat melayani Tuhan. 1, Anda mesti bikin keputusan radikal. Ini saya kasih tahu ya, kalau Anda udah mengalami penindasan, aniaya, penderitaan yang memalukan, hilang reputasi, dicoreng habis sampai ke lumpur-lumpurnya. Kalau Anda udah hancur ke bawah, gak ada salahnya, gak ada pilihan lain kecuali Anda dengan radikal berkata, aku mau kembali ke Tuhan. Hanya dalam Tuhan ada kesembuhan ilahi. Dalam Tuhan aku disembuhkan luka batin dan dibersihkan dari trauma masa lampau. Hanya dengan Tuhan. So buat keputusan radikal. Kalau nggak radikal, nggak. 2, rasakan perasaan-perasaan Anda. Sepanjang perjalanan berada bersama Tuhan, Anda mesti dengerin perasaan Anda. Jangan diabaikan, you are what you feel. Tapi kalau perasaan negatif, perasaan yang tidak sesuai firman, jangan diladenin. Itu ditaklukkan, disalibkan supaya perasaan ciptaan baru dalam Kristus, perasaan manusia baru dalam Kristus, itu yang memimpin Anda semuanya. So feel your feeling. Jangan diabaikan perasaan Anda. Yang negatif juga jangan diabaikan. Yang bersih supaya Roh Kudus bisa ngomong ke manusia, roh kalian juga diperhatikan. Dan kalau Roh Kudus sudah ngomong, mungkin gak ada terjadi apa-apa. Nomor 3, integrasikan ketenangan. Gabungin berdoa, berada bersama Tuhan dengan ketenangan ini. Silence. Bersekutu, nomor 4, harus bersekutu. Berkomun, berfellowship dengan erat dengan Yesus sepanjang hari kita. Bersekutu, komun dengan Yesus sepanjang hari kita. Nomor 4 ini goalnya. Oke, so kita mesti buat keputusan radikal ya. Being before doing. Sejak abad ke-3 sampai abad ke-5. Selalu buat keputusan radikal. Ini saking radikalnya kita belajar nih. Dari hamba Tuhan yang sampai kabur ke padang gurun, padang pasir di Mesir. Gara-gara gak mau tercemar dan dimasukin, sampai meresep kepada jiwa dia, pikiran dia, emosi dia, sampai dia jadi duniawi, bahkan lebih jahat dari orang dunia. Nomor 1, buat keputusan radikal. Tantangan untuk hidup dalam mentaati jalan-jalan Tuhan sama dengan zaman digital. Ini baik secara pribadi maupun ministry. Zaman digitalnya itu zaman tahun berapa punya. Tetap setan itu berhasil kok untuk membuat kita terganggu. Di sini saya perkenalkan kepada Anda buku yang berbicara tentang Desert Father dan Desert Mothers. Introduction to the Terminology Desert Fathers and Mothers. Bapak rohani dan ibu rohani. Atau bapak padang gurun dan ibu padang gurun. Mesti ada mentornya tuh. Di zaman gereja, di zaman gereja waktu itu masih dangkal dan duniawi sesuai kultur dunia. Jadi kultur dunia tuh mendominasi suasana gereja. Aneh ya. Mestinya kan kerajaan surga bukan kerajaan dunia. So, muncullah Desert Father and Desert Mother. Ini adalah respon bapak-bapak padang gurun yang melarikan diri dari kecemaran, sifat duniawi, dan ke padang gurun di Mesir. Lahirlah kegerakan di tahun 270 sesudah Masehi, Antoni yang usianya 20 tahun. Dia tuh meninggalkan hidup duniawinya, lari ke padang gurun untuk berada sendiri bersama dengan Tuhan. Memperoleh kehidupan terpisah hanya bagi Tuhan. Dia hidup kudus. Oke, ini Antoni ini. Anak orang mampu. Dia tinggalin semua kekayaan duniawi, materialis, materi udah ditinggalin karena dia berjumpa dengan Yesus. Alasannya kenapa? Karena gereja zaman itu budayanya udah kesusupan budaya duniawi. Jadi udah gak kerasa kayak di surga, rasanya kayak di dunia. Nah, kalau kita betul-betul hidup di dalam roh, kita akan hidup kayak sorga atau di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. So Tuhan mau kehendaknya itu di bumi atau tidak? Nah, adanya infiltrasi budaya dunia ke dalam pemerintahan gereja telah membuat orang-orang yang
radikal memutuskan tidak lagi meneruskan kehidupan dengan cara manusia. Oke, tidak lagi ngikutin orang, ngikutin Yesus, tetapi hidupnya menjadi mengikuti seperti hidupannya Musa, Elia, Yohanes Pembaptis. Nomor 100 kali, 1000 kali saya sebutin hidup ciri-ciri Yohanes Pembaptis, Musa, dan jalur hidup daripada Elia. Walaupun mau bunuh diri tapi kuat sekali mentaati Tuhannya. Yaitu apa yang bikin Anda ya supaya nggak kemasukan budaya dunia. Spending time alone with God in the desert. Berikan waktu dengan Tuhan secara pribadi dengan Allah sepanjang hidup kita. Sepanjang, kalau perlu sepanjang di desert, di padang gurun. Ternyata orang-orang yang tidak mau tercemar dari cemaran duniawi itu. Mereka jadi pengikut Kristus yang dipenuhi hikmat Allah, menjadi penasehat ajaib. Jadi Anda boleh screenshot ini. Untuk menjadi pengikut Kristus yang dipenuhi hikmat, Allah menjadi penasehat bijaksananya. So, saya mau pada Anda perkenalan dengan si Arsenius. Di tahun 350 sesudah Masehi, senator Romawi. Ini dari keluarga kaya, terdidik, tutor dari putra kaisar. Seorang bernama Theodosius Agung. Muak dalam hidup dalam kemewahan istana. Setelah 11 tahun, hatinya menjerit kepada Tuhan. Lord, shock me the way you saved me. Ini dalam gak ini? Dia tinggal di istana tapi dia muak sekali. So dia bilang tembak aku atau selamatin aku. Dan dia dengar jawaban yang audible. Arsenius, kabur dari orang-orang dan kau akan diselamatkan. Kabur, flee, lari dari orang-orang dan kamu akan diselamatkan. Ini mendapat pesan Tuhan kayak gini dalam kondisi depresi. Jadi bisa salah dengar. Tapi tidak, Arsenius tidak salah dengar. Karena dia rajin bertanya. Orang yang minta harapan, tujuan, udah pasti suka bertanya, nggak mungkin nggak. Arsenius melarikan diri ke padang gurun di Mesir, meninggalkan keramaian dunia, dan dia pergi ke solitary place. Bayangin keluarga mampu meninggalkan segala-galanya to be in a quiet place. So Arsenius flee from people and you shall be saved. Dia omongan dia tuh. Arsenius melarikan diri ke padang gurun di Mesir, meninggalkan keramaian dunia. Dunia ini ramai dan materialistik. Tinggalkan semua itu. Dan pergi ke solitary place. Nah, doa yang sama lagi. Dan mendengar suara Tuhan. Arsenius flee. Be silent. Pray always. For these are the source of sinlessness. Catat dong, catat ini. Saya terjemahin nih. Saya ulas ya. Doa yang sama lagi dan mendengar suara Tuhan. Bisa diulang-ulang doa itu. Asal Anda bisa merasakan hadirat Tuhan sehingga Anda bisa dengar dari angin itu suara Tuhan. Arsenius, flee, be silent, pray always. For these are the source of sinlessness. So, pergi, kabur, itu udah diem, tenang, doa, dialog sama Allah. Karena ini adalah sumber-sumber kita bebas dosa. Bisa hidup di badan dosa tanpa berdosa kayak Yesus. Sekali lagi ya, Arsenius itu buat keputusan radikal. Bagaimana dengan Anda? Apakah mau bikin radikal? Bikin peraturan harian Anda. Aku mesti diaturnya. Kalau nggak jamku nggak ada boundary. Semuanya dibilang ya. Padahal badan capek nggak kuat. Kenapa ya. Terus kenapa kita nyenengin orang? Dan kalau dikoreksi marah dan dendam. Something is wrong. Berarti Anda belum tahu bedanya manusia lama dan manusia baru. So, hari ini saya mau sampaikan kepada kalian semuanya bahwa
Kalau Anda mengizinkan saya untuk sekali lagi menebak apa yang akan timbul di pikiran Anda, yang pertanyaannya mungkin bisa seperti ini. Pete, I don't see the connection. Do you expect all of us to move to a literal desert? Pete, I don't see the connection. Do you expect all of us to move to Israel, to the literal desert? Jadi ini lari ke padang gurun. Apakah itu sama dengan artinya kita mengharapkan sesuatu yang akurat, yang literal? No. Ini salah terjemahan ya. Jawabannya tentu tidak. But the drastic nature of the decision we must make is similar in that it requires making a clean and total break from our present habits and rhythm. Saya ulang lagi ya. If you allow me to once more, yes, what you might be thinking, it might be something like this. Dengan si pencobaan yang dialami Anthony. Pete, I don't see the connection. Do you expect all of us to move in the connection, in the literal desert? Jawabannya tidak. But the drastic nature of the decision we make is similar in that it's required making a clean and total break from our present habit and rhythm. Jadi intinya Anda harus secara drastik, radikal, berikan hati dan pikiran Anda dan jiwa Anda kepada Tuhan. Dan Anda mesti mengambil tanggung jawab kejadian-kejadian yang telah Anda share. Sama seperti waktu kamu membuat clean slate dan total break from your present habit and rhythm. Okay? Jadi bikinlah habit baru dan bikinlah ritme hidup yang baru. So, the radical decision is to end our addiction, nor to drug or alcohol, but to test and doing. Jadi kita nggak ke obat-obatan, rokok, alkohol, kita mungkin larinya ke workaholic, kerja keras, dan doing. Radical decision, stop ini. Kita mesti kabur, flee dari kehidupan yang terlalu komitmennya tinggi, udah banyaknya gak keruan. And from hurry, dan ketergesa-gesa, cepat. In deep inner resolve in which we affirm. Di dalam keputusan yang dalam sekali, di dalam kedalaman daripada gunung es kita, tempat Allah menanti kita untuk menyatakan kasih sayangnya. Di situ kita tetap tinggal sampai totally break free dari present habit, kebiasaan yang sudah ada. Anda nggak bikin juga, Anda ikutin satu habit dan ritme yang belum ada. Oke? Nah, keputusan radikal ini akan mengakhiri kecanduan yang saya katakan tadi. Anda bisa berkata no to drug, tidak kepada narkoba, tidak kepada alkohol, tidak kepada rokok, tidak kepada minuman keras, kepada obat-obat terlarang, no more, tidak ada. Tetapi kepada kerjaan dan kerja untuk dilihat orang dan dihargai orang. Tapi yang Tuhan mau hanya Dia yang dihargai. So Anda mesti berbalik. Anda mesti stop over commitment kepada semua orang. Dan buru-buru maju ke dalam untuk mempelajari bagaimana sih mereka bekerja samanya. Jadi keputusan ini saya lebih condong untuk disebut keputusan seperti ini. I cannot do this. Aku nggak bisa lakukan ini. I'd rather die than not go on to this journey. Saya lebih baik mati daripada nggak maju kemana-mana. Regardless of the cost, apapun harganya. Jangan salah ya saudara-saudara, keputusan ialah menjadi betul-betul radikal. Dan itu keputusan yang si Arsenius, Anda lihat ya, Arsenius lakukan. Tiru si Arsenius. Anda akan berada bersama Allah
bukan seksi repot dan kecapean. Dan tarik napas, hembus napas di depan orang karena capeknya gak keruan. Itu salah loh. Sabat itu kado. Mini sabat berada bersama Tuhan itu kado. Kalau itu membebankan Anda, something is wrong. Oke. Kita berdoa ya, kita sudah sampai ujung acara ini. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah kita waktu kita belajar ulang lagi di YouTube maupun di Facebook. Mari kita satu dalam doa. Lord, kami berterima kasih bahwa semua pengulasan bagaimana hidup bersama Tuhan. Kami berterima kasih untuk penginsafan-penginsafan kesadaran-kesadaran yang diberikan oleh Engkau. Tanpa Engkau kami gak punya kesadaran diri. Bahkan kami gak bisa menjadi pemilik. Aku minta ini terjadi di dalam nama Yesus bagi kita semua. Bahwa kita miliki berada bersama Tuhan dengan karakter Kristus. Bukan sibuk. Abis ini apa lagi? Abis ini apa lagi? Lord, buat kita rest dari abis ini kita mesti bikin apa? Bagi kita malam hari angkat kedua tangan kita. Dan kita berkata biarlah kehendak-Mu jadi bukan kehendak-Ku. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Kita lanjutkan lagi. Di hari Kamis. Faktor kedua untuk bisa berada bersama Allah. Tuhan berkati dan jangan lupa miliki semua buku-buku yang kita pakai untuk belajar. Sampai jumpa Kamis jam 7 sampai jam 8.